sekeluarga ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak di luar sana dan juga Bapa yang terkasih kita, yaitu Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita dimanapun kita berada saat ini, biar kita diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan, karena ini adalah kerinduan Tuhan Yesus di dalam setiap pribadi kita. Kita sebagai anak-anak, kita harus taat setia mengasihi Bapa kita di surga, yaitu Yesus Kristus, seperti mana Dia mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa dan siapkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Fokus diri kita kepada Tuhan, dan biar Roh Kudus yang bekerja dimanapun kita berada saat ini. Amin. Bapa, haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, lewat tangga hari ini kami dapat bersama sekali lagi di dalam ibadah live Facebook kami. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, pasti Roh Kudus hadir, menjamah, bahkan memulihkan setiap hati kami yang terluka, hati kami yang sedih, hati kami yang berbeban berat. Pasti Tuhan akan melepaskan, karena Engkau Bapa di surga yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya mempunyai masalah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Yesus yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dugaan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami ambil kesempatan berdoa saat ini bagi mereka yang sakit saat ini ya Bapa, dimanapun mereka berada, baik mereka di hospital atau di rumah mereka saat ini. Lewati mereka Tuhan Yesus, biar pekerjaan Roh Kudus terjadi di dalam pribadi mereka saat ini. Kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat setiap penyakit mereka, bebaskan mereka saat ini ya Bapa, dan biar Tuhan kami terus mendapat kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Mari dengan sikap doa kita naikkan penyembahan ini sekali lagi. Kita katakan pada Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Biar kita menghiaskan diri kita dengan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Benar Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau dihiasi dengan kekuatan
bertata di hatiku, penyelamatku dan pelindungku, berikanku pengharapan. Mari semua hilangkan segala kadang-kadang, mulakan Dia, sembahlah Dia. Mari semua kepadanya, hilangkan segala kadang-kadang, mulakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Yesus, Yesus, Shubidu, Shubidu, ya ya ya. Katakan Shubidu, 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 ya ya ya. Sekali lagi, Shubidu, 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 ya ya ya. Haleluya. Shubidu, Shubidu, ya ya ya. Ada satu nama. Ada satu nama yang berkata di hatiku, penyelamatku dan pelindungku. Amin. Yang berikanku pengharapan. Mari semua hilangkan segala, mulakan Dia, sembahlah Dia. Mari semua hilangkan segala, hilangkan Dia, sembahlah Dia. Yesus, Yesus, Shubidu, Shubidu, ya ya ya. Haleluya. Shubidu, Shubidu, ya ya ya. Ya 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 ya. Haleluya. 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 Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Benar saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita semua. Oleh itu, mari kita serahkan tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya jiwa kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang layak menerima semuanya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati
dan setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga kami setiap waktu menikmati kebaikan-Mu, menikmati janji-janji-Mu, menerima segala janji-Mu dan rencana-Mu, kehendak-Mu terjadi di dalam setiap kami, keluarga kami khususnya. Bagi sambutan kami Hari Bapa pada hari ini ya Tuhan. Saya istiharkan Tuhan, kebaikan Bapa di surga kami akan serap pada hari ini. Kebaikan Bapa di surga kami akan terima pada hari ini. Amin. Saya istiharkan setiap bapak-bapak yang sempat dan akan melihat akan firman yang kami belajar hari ini. Diberkatilah setiap bapak-bapak. Amin. Saya percaya Tuhan, Engkau merencanakan setiap kami sebagai bapak, sebagai suami, sebagai bapak yang baik, bapak yang luar biasa di bumi ini Tuhan. Dan keluarga kami dapat mengenal Engkau. Keluarga kami Tuhan akan dapat datang kepada Engkau. Dan hari ini saya istiharkan kehendak rencana terjadi. Saya bungkus setiap tempat kami dan kuasa darah anak domba Allah. Setiap mata yang tertutup, mata rohani yang tertutup, saya buka dalam nama Yesus. Telinga rohani kami dibuka dalam nama Yesus. Hati rohani kami dibuka dalam nama Yesus. Dan urapi hamba-Mu dia Tuhan yang tidak punya apa-apa, agar saya dapat melaksanakan apa yang Kau kehendak, Kau rencanakan. Kami mau berlindung di belakang kayu salib Tuhan. Saya percaya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang layak ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak untuk tengah hari ini. Diberkati setiap mereka yang mengikuti kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, selamat petang sudah, tengah hari petang bagi Anda yang sedang bersama dengan kami dan yang akan nanti bersama. Nah, pertama-tama kami mengucap selamat Hari Bapa. Hari ini sambutan Hari Bapa di gereja kami juga sebentar tadi. Kami masing-masing memotong kek dan walaupun lewat Zoom meeting. Ya, benar. Walaupun hanya dalam Zoom meeting, tetapi Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Sama ada di Zoom meeting kah, di WhatsApp kah, di Facebook kah, di Instagram kah, YouTube kah, Tuhan tetap bekerja seperti biasa. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh internet, tidak dibatasi oleh pertemuan fisikal. Karena Allah itu atau Tuhan itu adalah roh, dan di mana-mana pun Dia ada, kemana kita pergi Dia tetap ada. Dia sedang menyertai kita. Dan hari ini kita serahkan firman di dalam tangan Tuhan. Mari saya bawa dalam doa sekejap. Haleluya Tuhan, kami serahkan firman di dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, biar apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini hanya apa yang Kau sudah rencanakan. Amin. Setiap apa yang pikiran manusia, pikiran jahat, iblis, semua itu kami tolak dalam nama Yesus. Kami tutup bungkus setiap tempat kami dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini saya ambil daripada Yosua. Sebenarnya dari Yosua 24 1 sampai 28, tapi saya hanya baca 2 ayat. Yosua 24 saya hanya baca dalam 14 dan 15. Kalau siapa yang mau nanti boleh bacalah dari ayat 1 sampai ke 28. Ini cerita tentang Yosua. Nah, ayat yang ke-14 sampai 15 begini ya. Yosua 24 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ini semua huruf besar bagi Tuhan, Tuhan yang pencipta langit bumi. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, atau satu keluarga, seluruh keluarga, kami akan beribadah kepada Tuhan. Huruf besar. Nah, ini tentang Yosua, cerita tentang Yosua.
Nah, sebagai latar belakang kita, latar belakang Yosua, nah, dia adalah salah seorang yang dapat masuk tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Hanya mereka yang berdua, walaupun ramai rakyat Israel yang di Mesir, yang mereka keluar dari Mesir, dituntun Tuhan, tapi mereka ada saja yang menghalang mereka tidak dapat ini itu semua dan banyak alasan. Malah waktu pengintai itu pergi ke tanah Kanaan, mereka kata, wah ini di sana itu ada raksasa, orang besar-besar lah, inilah itu, macam-macam mereka punya alasan. Nah, lastnya yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Nah, sebab itu kenapa Yosua ada kitabnya tersendiri. Nah, lepas itu juga setelah Yosua masuk di dalam tanah perjanjian, dan saat ini waktu ini dia sangat luar biasa. Nah, pada waktu itu seperti biasanya ada ramai yang sedang mengikuti dia. Mereka mau tak mau ikut Tuhan, mau tak mau ikut Tuhan, mau ini mau itu, ini itu, berbagai-bagai alasan. Sehingga Yosua mengatakan kepada mereka, oleh sebab itu, kata 14 ayat 14, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kata Yosua, dan lasanya tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap akan terus beribadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang betul. Nah, ini hari ini sambutan Hari Bapa. Sambutan Hari Bapa pada hari ini. Nah, kita mau belajar tokoh sebagai seorang Bapa yang luar biasa. Bagi saya secara pribadi, saya sangat anggap atau menghormati Yosua yang begitu luar biasa. Dan kita tahu kan dari dulu kalau cerita bagaimana waktu mereka keluar daripada Mesir, tanah Mesir, walaupun janji Tuhan begitu sangat-sangat jelas di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu kita panggil di tanah perjanjian, tetapi ada saja halangan ini itu semua. Nah, begitu juga dengan Yosua. Yosua, kenapa saya panggil dia seorang Bapa yang luar biasa, dan hari ini sambutan Hari Bapa, kita harus belajar sesuatu daripada Yosua, supaya bukan hanya sambutan Hari Bapa, tetapi hari-hari yang kemudian kita akan tetap menjadi Bapa yang luar biasa. Kita tahu kan sekarang ini berapa banyak Bapak yang gagal, berapa banyak Bapak yang gagal menjadi seorang Bapak, yaitu tidak dapat mendidik anak-anak mereka, tidak dapat mendidik dan membimbing anak-anak mereka ke jalannya Tuhan. Berapa banyak atau ramai suami, bapak atau suami sebagai suami kepada istri yang gagal pada saat-saat ini. Berapa banyak yang case-case kita dengar yang si suami cari perempuan lain. Nah, kami sendiri pun banyak sekali kami melayani orang-orang sedemikian yang sudah mau bercerai, mau bunuh diri seperti kami pernah cerita sebelum ini. Terlalu ramai yang begitu, dan rata-ratanya si bapak atau si suami yang ada masalah. Nah, hari ini sempat Hari Bapa, kita mau belajar daripada Yosua sendiri sebagai bapak. Yosua yang luar biasa, Yosua yang sangat ajaib, dan dia salah seorang yang berjaya masuk tanah perjanjian selain Kaleb. Yosua dan Kaleb hanya dua orang yang boleh masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel waktu itu. Nah, yang pertama, seorang bapak sepatutnya, kita ini selalu dengar sudah, sepatutnya menjadi seorang imam kepada keluarga. Nah, imam kepada keluarga apa itu sebenarnya? Ialah seorang bapak harus mendidik, membimbing satu keluarga, istri termasuk anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Si bapak seharusnya menjadi imam dalam keluarga. Mungkin setiap malam paling yang terbaik, setiap malam ambil kesempatan untuk doa mezbah bersama keluarga. Sebelum kamu doa pribadi atau devosi kamu mungkin waktu pagi, sepatutnya kita sebagai bapak, kita dapat membimbing istri dan anak-anak kita
untuk menjadikan ada satu mezbah di dalam keluarga supaya keluargamu akan tetap kuat walau apapun pencobaan dugaan yang datang. Dan ini kalau kamu ada mezbah keluarga, saya percaya keluargamu akan kuat. Dan siapa yang perlu atau bertanggung jawab seperti ini? Bukan pastor, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab ialah seorang bapak. Dan begitu juga dengan Yosua. Apapun yang kamu mau sembah ini kah, sembah itu kah itu. Saya tidak peduli, kata Yosua, kalau kita punya bahasa. Tetapi saya dan seisi keluarga atau saya dan seisi rumah tangga, saya akan tetap beribadah pada Tuhan. Betapa luar biasanya dia, betapa tegasnya keputusan dia dengan apa yang terjadi di sekeliling Yosua waktu itu. Dia tetap tegas, saya tetap menyembah Tuhan yang dia sembah yang betul. Nah, begitu juga dengan kita bapak-bapak saat ini. Bagaimana keadaan kita? Kita seringkali melihat keadaan di luar, oh begini begitu, dan sehingga kita gagal fokus kepada keluarga kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, membawa keluarga kita mendekati Tuhan, membawa anak-anak kita, mendidik anak-anak kita mendekati kepada Tuhan. Sedangkan kita sepatutnya adalah orang atau seorang imam di dalam keluarga, sebagai ketua keluarga, sepatutnya kita harus membimbing, membawa anak-anak kita dan istri dan anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Betapa gagalnya kita kalau selama ini kita tidak pernah bawa mereka datang kepada Tuhan, tidak pernah bawa mereka untuk sama-sama devosi ataupun dalam mezbah keluarga. Nah, hari ini kita belajar. Biar mulai hari ini kita yang gagal sebelum ini, kita yang tidak pernah melakukan sebelum ini, kita tidak pernah melakukan di mezbah keluarga sebelum ini, mari kita mulakan. Selepas ini kita sudah dengar, kita sudah belajar daripada Yosua, bahwa Yosua ialah seorang imam dalam keluarga. Bukan hanya imam dalam keluarga, tapi di dalam kalangan waktu itu dia kata, siapapun yang apapun yang kamu lakukan, siapapun yang kamu sembah kah yang nenek moyang di Erfat kah, di manakah ini yang Tuhan yang orang Amori sembah, saya tidak akan ikut itu, kata Yosua. Saya dan seisi keluarga tetap akan menyembah Tuhan atau tetap akan ikut Tuhan yang benar. Amen. Nah, mari kita sebagai bapak, mari kita sebagai bapak atau suami menjadi imam yang baik, yang bagus, dan imam yang menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga kita sendiri. Berapa banyak orang dia sangat-sangat takut katakan tentang Tuhan, sebab apalagi di depan anak-anak dia, karena dia gagal di dalam Tuhan, dan dia malu, dia takut karena bila dia katakan apa-apa tentang Tuhan, sebenarnya dia sendiri sudah gagal di dalam Tuhan, dan anak-anak dia melihat betapa dia tidak dapat menjadi seorang bapak yang baik, yang bawa kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar hari ini. Mari kita belajar sebagai bapak-bapak yang sedang mendengar sekarang atau yang mendengar nanti kemudian bila atau di YouTube atau dimanapun kamu. Saya mengajak kita untuk sama-sama menjadi bapak yang luar biasa, menjadi imam di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita, anak-anak kita, mereka dapat dididik di dalam Tuhan, mereka dapat mendekatkan diri pada Tuhan, dan mereka dapat belajar dari kecil lagi, mereka boleh belajar dengan Tuhan. Waktu anak-anak saya masih kecil, sebenarnya dari Torut lagi kami selalu mendoakan, dan waktu mereka masih kecil lagi, waktu itu masih 2 lagi, sampai sekarang, saya sebagai bapak, mendoakan mereka, dan sebagai bapak juga saya ajak mereka untuk berdoa. Nah, sebab itu mereka 4-5 tahun mereka sudah boleh berdoa. Yang dulu itu yang sudah balik surga, dia pun waktu dia masih dalam lingkungan 4 tahun 5 tahun, dia sudah pandai mendoakan pastor-pastor kami. Nah, itu disebabkan oleh seorang bapak atau seorang suami atau bapak yang boleh menjadi imam. Nah, begitu juga dengan kita. Mari kita belajar sebagai bapak yang sedang mendengar saat ini atau yang akan mendengar nanti. Mari kita belajar seperti Yosua yang membawa keluarganya, apapun terjadi di sekeliling kita, apapun terjadi sekeliling waktu itu Yosua, macam-macam orang punya mulut begini begitu, tidak mau tak mau, tapi dia dengan tegas mengatakan, saya dan seisi rumahku, saya dan seisi keluargaku, pendek kata kalau kita bahasa kita di Malaysia, saya dan seisi keluarga saya akan tetap ikut Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Bagaimana kita ikut Tuhan kalau kita tidak bawa mereka menyembah, kita tidak bawa mereka dalam devosi, kalau kita tidak bawa mereka untuk menyembah Tuhan dan doa malam atau doa mezbah keluarga kita panggil. Nah, mari kita belajar. Saya sekarang kami berapa minggu ikut 2 minggu. Nah, setiap jam 5 hingga 6 pagi kami ada doa
bersama dengan beberapa hamba Tuhan dan jemaat biasa kadang-kadang 6 orang, 8 orang, macam hari itu ada 10 lebih orang. Nah, beberapa pastor macam termasuk kalau dari Sabi hari itu pastor Kenny Tam pun ada. Nah, kami berdoa jam 5 sampai 6 pagi, khususnya hanya mendoakan Malaysia. Nah, hari pertama saya 1 orang kalau saya silap itu. Nah, hari kedua saya bawa saya punya istri dan anak. Nah, kami harus bangun 4:30 atau paling lewat 4:40 pagi. Kalau saya yang pimpin pujian, kalian yang pimpin 4:30 kami harus, sebab persiapan semua kadang-kadang internet ada masalah. Nah, setiap pagi 4:30, 4:40 pagi begitu kami bangun dan dengan anak-anak kami sekali. Dia hanya satu-satunya budak atau anak yang ikut waktu itu. Setiap pagi kami, Isnin sampai Jumat, mendoakan Malaysia, mendoakan Putrajaya, mendoakan negara kita lah khususnya. Nah, setiap hari itu, setiap hari. Nah, dia baru umur 11 tahun. Tapi saya bawa dia, saya ajak dia, walaupun hanya memang sangat susah untuk mau bangun, bukan senang, bukan mudah. Tidur jam 11, kadang 12, dan bangun 4:30 pagi, itu bukan mudah. Tetapi, saya percaya dengan kekuatan Tuhan ada, dia boleh ikut. Dan setiap hari dia ikut, dia tidak pernah skip atau escape lagi. Dia tetap ikut. Dan begitu juga dengan macam sekarang kami melayani hari Jumat, hari Ahad, atau di mana-mana. Dia tetap ikut kami. Nah, saya sebagai suami atau sebagai bapak, saya harus mengajar dia. Saya harus mendidik dia untuk datang kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita semua yang ada di sini, seperti mana Yosua. Kita, bapak, hari ini, kita harus menjadi bapak sebagai seorang imam. Mari kita bawa keluarga kita matang di dalam Tuhan. Mari kita, ini tidak ada kena-mengena dengan gelaran pastor. Sebab ada pastor juga yang gagal. Nah, ini tidak ada kena-mengena dengan, wah mereka sebab mereka sekolah kita, wah mereka sebab mereka ini pastor atau pendeta ini, memanglah begitu. Ini tidak ada kena-mengena, tidak ada kena-mengena dengan pastor atau bukan pastor. Tapi ini ada kena-mengena 100% bahwa kita sebagai bapak, kita bertanggung jawab sebagai imam di dalam keluarga, membawa keluarga kita, istri dan anak-anak kita, datang kepada Tuhan, mendekati Tuhan, melayani Tuhan. Nah, itu satu bapak yang boleh jadi contoh dan teladan. Seorang bapak yang luar biasa, seorang bapak yang berjaya. Saya rasa boleh mengikuti jejak langkah Yosua. Nah, mari kita belajar, daripada Yosua. Dan yang kedua juga, sebagai imam di dalam keluarga, kita sebagai bapak, kita perlu tahu bagaimana hala tuju keluarga kita di dalam Tuhan. Kita main lantak saja begini dan lepas itu tidak bawa mereka doa apa semua. Itu saya katakan di sini ya. Kita tidak adalah tuju di dalam Tuhan. Sebagai bapak kita sudah gagal membawa hala tuju keluarga kita, di mana hala tuju kita kepada Tuhan. Kita sudah gagal itu. Nah, mulai hari ini biar kita fokus. Kita tanya Tuhan, apa hala tuju keluarga kita? Apa pelayanan atau apa talenta yang Tuhan sudah bagi kepada keluarga kita? Apa yang sudah Tuhan sediakan? Apa yang sudah anugerahkan di dalam keluarga kita untuk kita menjadi berkat? Diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah diberkati selama ini. Kita hari ini masih boleh menonton, masih lagi boleh mengikuti live. Maknanya kita masih diberkati. Kita masih boleh makan. Kita masih boleh tidur dengan nyenyak. Maknanya kita masih diberkati Tuhan dengan berbagai-bagai sesuatu yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita sedang diberkati Tuhan. Nah, apa hala tuju? Sebagai bapak, sebenarnya kita sudah tahu apa hala tuju dalam keluarga kita. Di mana hala tuju kita sebagai seisi keluarga, seisi rumah tangga untuk melayani Tuhan. Nah, kalau bapak itu sudah gagal, saya tidak heran kalau anak kita kucar-kacir, termasuk istri kita juga akan kucar-kacir. Nah, memang berapa ramai saya tengok istri lebih kuat daripada bapak. Istri lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan daripada seorang bapak. Tetapi hari ini saya percaya, setelah kita ditegur oleh firman Tuhan melalui Yosua, saya sangat yakin percaya kita akan menjadi bapak yang ada hala tuju dan membawa keluarga kita ada hala tuju di dalam Tuhan. Nah, biar kita belajar Yosua. Yosua sangat menegaskan, apapun kamu semua, apa yang kamu katakan semua, ini apa semua yang telah terjadi, saya tetap melayani Tuhan, saya kata Yosua. Saya tetap menyembah Tuhan, saya kata Yosua. Nah, biar kita terus menjadi bapak yang luar biasa pada hari ini. Jadilah bapak yang luar biasa, jadilah bapak yang bijak, jadilah bapak yang menjadi contoh dan teladan.
yang sangat-sangat penting dalam keluarga. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam keluarga kita? Dan bagaimana kita boleh mengendali keluarga kita? Tanpa seorang bapak yang luar biasa, sangat sukar. Memang ada istri yang lebih matang dan dia yang membawa keluarga dia, dan suami mengikuti dari belakang. Tetapi itu zaman dulu. Hari ini kita sudah dengar firman, mari kita sebagai bapak, kita yang membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Kita yang membawa keluarga kita, sebab kita ini sudah diciptakan seperti Adam. Dan istri kita hanyalah penolong, hanya penolong bagi kita. Dan apa yang kita lemah dan ini semua yang kekurangan kita, istri akan menolong kita. Nah, istri sebenarnya tidak harusnya dia yang jadi kepala keluarga. Sebab dari dulu lagi Adam jadi kepala keluarga. Jadi kita harus jadi kepala keluarga. Nah, di dalam keluarga kita itu ada satu kepala yang luar biasa, ada satu lagi pribadi yang luar biasa, yaitu menjadi kepala keluarga yang luar biasa, yaitu Yesus. Saya sendiri selalu menjemput Yesus. Biar Tuhan jadi kepala dalam keluarga saya ini, dan saya hanya mengikuti Yesus. Nah, mari kita belajar. Biar Tuhan Yesus jadi kepala, melindungi, melingkupi sebagai payung dalam keluarga kita. Tetapi di bawah payung itu seharusnya ada seorang bapak yang luar biasa, yang boleh membawa keluarganya mengenal Tuhan, yang boleh membawa keluarganya mendekat dengan Tuhan, yang boleh membawa keluarganya ada hala tuju di dalam Tuhan, sehingga seisi keluarga mereka melayani, sehingga seisi keluarga mereka dapat menjadi berkat buat semua orang. Menjadi berkat bukan hanya dengan uang ringgit. Ada banyak hal yang kita jadi berkat bukan uang ringgit. Walaupun kami melayani orang-orang sini sana semua itu, jarang sekali kami pakai uang ringgit. Kami bagi duit, orang pun tak mau, sebab bukan duit yang mereka perlukan. Memang ada hal-hal atau sesetengah perkara yang mereka memang perlukan duit. Ada, itu memang ada, tapi jarang sekali. Saya boleh katakan mungkin 20% saja mereka perlukan duit yang boleh menolong mereka. Tapi kebanyakannya yang boleh menolong mereka ialah firman Tuhan. Di mana-mana kami hanya cakap tentang firman Tuhan. Orang yang sudah mau bercerai, ini apa semua, mau bunuh diri lah, ini apa semua, bermacam-macam. Kami hanya bawa firman Tuhan pada mereka dan mereka dipulihkan. Orang yang mau bercerai, kita akan bagi uang, mereka tidak akan menolong mereka. Tapi kita hanya, bila keluarga kita jadi berkat, kita bawa firman Tuhan pada mereka. Sebab itu, kalau kita ada hala tuju sebagai bapak, boleh bawa satu keluarga ada hala tuju di dalam Tuhan. Ada hala tuju dalam pelayanan, ada hala tuju sebagai satu keluarga di mana Tuhan mau tempatkan kita. Kita tahu, kita sedar, saya sangat yakin percaya, kita boleh jadi berkat tanpa kita mengeluarkan uang. Kita boleh jadi berkat untuk orang-orang lain. Dan itu ya sepatutnya kita punya tugasan. Kenapa kita ada di dunia dan kenapa ada firman? Firman itu ada tercatat sendirinya. Apa semua bermacam-macam kehendak, semua bermacam-macam janji Tuhan, ada bermacam-macam rencana Tuhan dalam keluarga kita. Dan saya percaya mulai hari ini kita sebagai bapak, kita akan menjadi bapak yang luar biasa. Kalau selama ini kita gagal, Tuhan tidak pernah mau kamu menoleh di belakang. Yang di belakang itu dibiarkan di belakang. Seperti mana Lot, seperti mana istrinya yang masih menoleh ke belakang dan Lot tetap ke depan, dan istri Lot menoleh ke belakang dan dia jadi tiang garam. Nah, hari ini mari kita yang sebagai bapak, kita jangan toleh ke belakang, kita melihat ke depan kita untuk ada satu hala tuju sebagai satu keluarga. Kita akan mulai hari ini, kita akan boleh membawa keluarga kita, ada mezbah, ada doa pribadi, sama-sama kita berdoa dan belajar firman. Biar itu yang terjadi dalam keluarga kita. Biar memang kadang-kadang ada pengorbanan dengan waktu, kadang-kadang mengantuk macam kami 4,5 setiap hari, 4 lebih mau sudah kena bangun. Tetapi saya percaya Tuhan bagi kita kekuatan. Dan marilah kita menjadi bapa yang luar biasa hari ini. Mari kita menjadi bapa yang seperti mana Yosua, apapun keadaan sekeliling, dia kata, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Huruf besar itu Tuhan, maknanya Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi mulai hari ini, mari kita terus diam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus fokus kepada Tuhan. Kita terus ada hala tuju di dalam Tuhan, supaya keluarga kita ada berkat luar biasa. Haleluya. Sampai di sini, dan mari kita nyanyi sekali lagu tadi. Kalau Bapa yang mengasihiku, biar kita serahkan pribadi kita kepada Tuhan. Biar kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapa atas kasih dan setia-Mu Tuhan. Sempena dengan sambutan Hari Bapa, saya mau mendoakan Tuhan setiap Bapak-Bapak yang ada di luar sana. Amin. Tolong Tuhan agar kami tahu apa rencana-Mu dalam keluarga kami Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami sadar di mana kesilapan, di mana kekurangan kami selama ini. Untuk kami menjadi seorang Bapa yang luar biasa yang bertanggung jawab, sehingga dapat membawa anak-anak kami dekat dengan Engkau Tuhan, datang kepada Engkau, melayani Engkau Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Tolong kami semua ya Yesus. Biar kehendak rencana-Mu terjadi dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lepaskan berkat-berkat surgawi kepada setiap bapak-bapak pada hari ini yang sedang dan yang akan menonton, dan maupun mereka yang tidak sempat, biar berkat surgawi dicurahkan kepada setiap bapak-bapak yang ada di negara kami Malaysia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan negara kami Malaysia sekali lagi dalam tangan-Mu Tuhan. Kami istiharkan Tuhan, pemulihan ekonomi sedang terjadi. Amin. Dan juga Tuhan, setiap rangkaian penularan baharu COVID-19 di negara kami Malaysia,
di Singapura, di Indonesia. Semua kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Saya bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Bapa ya.